Sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Pak Gun, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan memperlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di kita kirimin aja, sampein aja ke publik. Orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus Kabupaten Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? pesantren Dengan atau nilai? desa 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang lebih. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan Sebenarnya. yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru, Pak. Iya, saya sebagai gubernur miris juga. Saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa. Terus apa lagi? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma 1 juga, Pak Bu. Berapa? Dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Karawang dapatnya berapa? Satu pesantren itu 300 juta. 300 juta terus. Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Pangandaran kecil daerahnya tapi dapatnya lumayan. 3 Pak. 3 terus 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Kabupaten Subang 8 pesantren 2,3 miliar. Sukabumi 21 pesantren berapa? totalnya 9,2 miliar. Kabupaten Sumedang 1 juga Pak, 100 juta. 100 juta. Terus Kabupaten Tasikmalaya 12 pesantren 5 miliar. Kota Bandung 1 pesantren 150 juta. Kota Bandung yang kota besar ini kota besar hanya dapat satu pesantren 150 juta. 150 juta. Oke. Kota Banjar 1 pesantren juga Pak Bu 100 juta. Cimahi pun demikian 1 pesantren 100 juta. Depok 1 pesantren 250 juta. Kota Sukabumi 10 pesantren 4,4 miliar. Wah, itu kota kecil dapatnya 4,4 miliar. 4,4. Kota Bandung yang besar Satu dapatnya pesantren. 150 juta. 150 juta. Oke, kita ini pemerintah provinsi ini kan sumber anggarannya itu kan diambil bukan dari Garut saja, APBD-nya kan Bodebek dan dari pendapatan di seluruh provinsi Jawa Ya. Barat. Distribusi ke bawahnya harus ada pertimbangan rasa keadilan, prioritas pembangunan. Kalau bicara Kabupaten Garut, yang dikeluhin oleh warga Garut ada jalan.
Yang diributin tuh jalan loh di Garut. Tapi alokasi ke Garut terus-terusan, tapi di Garut jalannya hancur. Nah, bisa nggak ke depan menunya nggak menu politik, menunya adalah pendekatan. Misalnya begini, kan pesantren datanya di Kemenag. Madrasah diniyah kan ada datanya di Kemenag, walaupun itu kewajibannya kabupaten kota dan Kemenag. Madrasah Sanawiyah ada data di Kemenag. Hari ini kan saya lagi membangun Sanawiyah karena roboh di Garut. Kan yang lucu tuh, ke Garut bantuannya puluhan miliar, tapi ada Sanawiyah roboh, akhirnya harus gubernur bantu langsung, dan lagi dibangun tahap pertama udah selesai. Nah, masjid kan ada data di Kemenag. Bisa nggak sih ke depan kita ini membantu itu berdasarkan pesantren mana sih yang kecil, pesantren yang gede, yang sudah asramanya hebat banget, kemudian bayar sekolahnya juga mahal, nggak usah dibantu dong. Pesantren yang kecil, yang kiainya juga tidak terkenal, adanya di kampung, mengelola anak-anak di sekitar sana, kita bantu prioritas. Mudah-mudahan, tapi kan itu nggak usah minta persetujuan DPR, itu kan kewenangan gubernur untuk menentukan. Betul Pak. Itu bisa dikelola seperti halnya bantuan yang ke madrasah. Artinya kalau kita membangun perimbangan anggaran nih, anggaran jalan itu sekian persen, anggaran pendidikan formal SMA yang ditanggung jawab gubernur sekian persen, anggaran infrastruktur air bersih sekian persen, anggaran infrastruktur layanan kesehatan sekian persen, anggaran infrastruktur sarana keagamaan sekian persen. Menunya dari data yang ditampilkan yang ada itu lebih berkeadilan. Proporsinya. Kita mau objektif. Saya bapak nanya ke saya, ke bapak saya sebagai kepala bapak ada jujur sama saya. Saya pernah ngusulin nggak yang bersifat pribadi? Sampai dengan hari ini tidak. Walaupun digosipin. Pernah nggak saya ngusulin subjektif? Tolong ini bantu ini. Pernah nggak saya Bapak? Sampai dengan hari ini tidak. Malah beban kan? Nah terus masjid, kan itu pesantren masjid. Sebelum ke masjid, Pak izin. Masih ada. Totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren, 1,8 miliar. Jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren 5 miliar. 5 miliar. Nah pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing Pak. Dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diinput di dalam SIPD dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring dan mengarahkan. Nah, siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab kan? Bapak yang lebih paham. Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Masjid gimana masjid?